Garap-garap ini Bun. Ada apa ya Bun? Kan gini rencananya Ya. saya itu akan melakukan aksi nyata di satu titik terkait program pendidikan Gerindra yang dijalankan itu. Dan rencananya saya itu akan melakukan kolaborasi dengan teman CKP yang lain, insya Allah dengan Bu Ria dan juga Bu Puji, supaya nanti kemasannya praktis dan juga memanage waktu dari teman-teman yang akan menjadi audien tentu. Jadi untuk itu saya mohon izin dari Ibu Kepala Sekolah terkait hal tersebut. Mungkin besok saya ketika biasanya pulang jam 11, saya izin jam setengah 11 mau meninggalkan sekolah terkait persiapan mau melakukan diseminasi. Kami mengizinkan loh untuk melakukan apa itu tadi Diseminasi. Ya. Itu teknisnya gimana? Jadi begini Bu, diseminasi itu adalah bentuk dari penerapan kita dari ilmu yang sudah kita dapat dari pendidikan guru penggerak. Kita kan sudah belajar modul 1.1 sampai 4, dan itu untuk bukti bahwa kita sudah bisa berbagi praktek baik kepada seluruh komunitas praktisi. Alhamdulillah kita kan punya komunitas praktisi di IGAHA. Berhubung saya ketuanya, saya ingin berbagi praktek baik budaya positif ke anggota-anggota saya yang ada di Ikatan Guru Aisyah Mustamad Alfa Kecamatan Sentul. Jadi nanti saya akan berkolaborasi dengan teman-teman saya, Ria dan Puji, untuk terkait jadwal pelaksanaan dan juga teknisnya seperti apa nanti akan saya komunikasikan kembali dan koordinasikan dengan teman-teman saya. Intinya kami sebagai Panas kita mendukung sekali semua program yang dari DKP itu, apalagi DKP itu menambah ilmu kita kan ya. Nanti manfaat sekali untuk sekolah kita akhirnya. Saya mendukung sekali dan saya mengizinkan tetap semangat ya Bu Retno ya. Semoga sehat selalu, acaranya lancar. Alhamdulillah. Makasih, saya sangat bersyukur kalau Ibu dari awal saya mendaftar, saya diberikan izin, kemudian sampai tahapan ini Bu Tani selalu mendukung saya. Terima kasih banyak loh Bu. Insya Allah nanti kita berarti kita bagi ya sesuai dengan materi apa yang kita kuasai ya. Saya mungkin kayaknya lebih, mohon maaf ya, saya kayaknya lebih menguasai dari berbagai materi itu. Misalnya saya mengajukan tiga restitusi gimana? Ya monggo sudah. Nanti saya menyampaikan yang motivasi perilaku manusia dan sama apa Mbak? Penghargaan dan hukuman. Itu kan sudah masuk di itu ya, motivasinya. Ya hukuman dan berarti saya pembukanya ya ini ya. Karena jenengan sudah nilai itu yang di bagian akhir, dan saya nilai itu aja yang sisanya saja yang paradigma budaya positif, perubahan budaya positif sama disiplin. Kemudian Mbak Ria ya, manusia dan kebutuhan dasar manusia. Berarti saya yang terakhir ya. Saya yang 5 posisi kontrol, keyakinan kelas sama diskusi. Untuk selanjutnya kayaknya kita bicarakan dulu ya. Untuk mungkin kebutuhan yang lain-lain yang masih yang belum tercover di sini bisa kita bicarakan. Kita lancar ya Mbak. Kita juga sehat supaya kita bisa melaksanakan diseminasi. Ya sudah Mbak, saya kira ini cukup. Tapi nggak apa-apa, saya punya mengusul. Kalau ada. Terima kasih banyak. Yang penting ini tadi Bu, koordinasi kita sudah jelas, kemudian rencananya bagaimana, metodenya bagaimana, ini sudah jelas. Kita sudah lega dan berarti kita bertiga sudah fix ya untuk berkolaborasi. Saya kemarin sudah izin kok.
Ye. Tadi sudah izin saya teman-teman. Kemarin kita telepon, Iya. saya tadi izin sama ibu kepala sekolah saya. Iya, Tadi sama. untuk pengantar aja. Iya. Dengan sudah izin apa belum? Ya, sudah Bu. Sudah. Ye, kami berdua kemarin sudah mengajak beliau. Ya sudah. Ya, Pon. Makasih Bu Retno, kalau itu aja mungkin nanti mohon maaf kalau mengganggu waktu. Enggak, sama sekali Kami enggak. langsung mundur diri aja. Ya. Ya. Makasih banyak loh ya. Sama-sama. Amin. Amin. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di Ya, jalan, terima kasih. Perhatian acara segera dimulai, dimohon yang masih belum masuk ruangan untuk segera memasuki ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ketua IGABA dan pengurus IGABA Kecamatan Sempu, yang kami hormati pengajar praktek Ibu Rianingsih SPD, CGP Angkatan 7 Kecamatan Sempu, Kepala Sekolah dan segenap Dewan Guru TK Aisyah Kecamatan Sempu yang dirahmati Allah. Puji syukur Alhamdulillah pada hari ini kita dapat hadir dan bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat dalam acara aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif berbagi praktik baik dalam menciptakan budaya positif di lembaga TK Aisyah Bustanul Atfal Kecamatan Sempu dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk membuka acara pada pagi hari ini, marilah kita mengucapkan semalah dilanjutkan dengan ikrar. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars Gabah. Kepada yang bertugas disilakan hadiri
dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang terhormat Ibu Ketua IKB Kecamatan Sempu beserta pengurus, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala TK Abase Kecamatan Sempu dan Bapak Ibu Guru TK Abase Kecamatan Sempu yang saya banggakan. Mengawali sambutan ini, izinkan saya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga pada pagi ini saya bisa bertemu dan menghadiri kegiatan berbagi praktik baik dari CGP Angkatan 7. Tak kenal maka tak sayang, mohon izinkan saya memperkenalkan diri ya. Ya, nanti kalau ketemu di jalan, ya mungkin kalau saya ada lupa, silahkan Bu. Saya orangnya ya tadi adanya. Perkenalkan, nama saya Yanise, biasa dipanggil Buning. Kenapa? Karena di lembaga saya ada 2 nama Ria. Biasanya ya Ria, tapi monggo silahkan mending dipanggil Buning saja. Kalau alamat saya bertempat atau berdomisili di Dusun Kaliwadung, Desa Kaliwadung. Silahkan mampir ke arah TK Saraswati, sebelum TK Saraswati. Kenapa saya merasa sangat luar biasa pagi ini bisa membersamai Bapak Ibu di sini, karena awal berangkat saya sebelum menjadi pengajar praktik adalah dari TK. Saya seperti dengan dan sangat bersyukur juga, alhamdulillah di sini CGP saya di sini Bu Puji dan Bu Retno, apalagi Bu Retno sekarang menjabat sebagai ketua IKB. Selamat ya Bu Retno, semoga kedepannya bisa menjadi figur yang jadi panutan dari Bapak Ibu yang ada di TK Bimbingan Abase Kecamatan Sempu. Nah, di sini saya hanya ingin tidak panjang-panjang Bapak Ibu, mohon maaf jika nanti saya membersamai dengan tidak sampai tuntas. Mohon dimaklumi karena sebenarnya bahwa hari ini full ya, saya harus jimit dengan kementerian terkait juga pengajar praktik. Mohon dimaklumi nggih, ngapunten sakderenge nggih. Nah, di sini saya hanya ingin berbagi berbicara tentang guru penggerak Bapak Ibu. Mohon konfirmasi yang sudah ikut daftar di angkatan 89, adakah dari Persatuan Aba ini? Ada Bapak Ibu? Ada. Bu Eri sudah pengumuman tanggal 14 besok. Ya, semoga lancar ya. Amin. Terus untuk Bapak Ibu yang lain, monggo kita bisa mendaftarkan dengan bisa daftar, apalagi yang masih muda-muda nggih. Silahkan, karena dibuka seluas-luasnya dari kementerian untuk meningkatkan kompetensi kita, tapi semuanya juga kembali kepada diri, diawali dari niat kita. Bismillah, kalau kita insya Allah bisa, positif bisa, insya Allah bisa. Saya dulu belajar mencoba mendaftar juga masih saat di TK, ya alhamdulillah. Kemudian saya harus bertugas di SD dan sekarang mengaku di SD Kaliwadung 2. Silakan kalau berkunjung ke lembaga SD 2 silakan mampir.
Di sini terkadang ada dari bapak itu yang berpikiran jangan obor ya, ya apa ya bu? Ya. Jadi obor sebenarnya sebetulnya kan sudah ada kalau dulu sistemnya CBSA itu ya, kalau dulu kan CBSA sebenarnya arahnya seperti itu, cuma sekarang sudah digantikan dengan pendapat baru dari Mas Menteri yaitu guru penggerak di sini bertujuan untuk mencetak pemimpin-pemimpin pembelajaran yang sesungguhnya adalah berpihak pada murid. Jadi orang apa ya, aku tadi dicampur-campur gadu-gadu bosone nggih. Saya seperti ini mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau dulu anak masih zaman saya SD diajari moco ini Budi, ini Ibu Budi. Adakah yang mengenyam masa itu? Ya, Ada ya. Ya. Sampai eling kan seperti ini Bu. Nah, apa ngedepal? Ini Ibu Budi. Ya. Sampai apal baca seperti ini. Itu zaman kita. Tapi zaman saat ini di era sekarang hal seperti itu kayaknya kalau ya tetap harus kita terapkan, soalnya jumlahnya adalah untuk membaca kan seperti itu. Nah, tapi kalau kita tidak merubah pola pikir kita untuk mengikuti perkembangan zaman, maka bisa kita bayangkan mesti pendidikan di negara kita akan tertinggal seperti itu. Jadi ada program seperti ini dan monggo Bapak Ibu semangat bisa mendaftar. Kalau ada pendaftaran silakan mendaftar. Berawal dari coba-coba, kalau bisa nanti terlaksana, lulus, pasti banyak cerita. Nanti insya Allah cerita-cerita tentang guru penggerak akan dibagikan oleh Bapak Ibu JGP yang sebelah saya ini. Silahkan, jangan takut, gimana ya, pesimis, kita berpikirnya optimis. Insya Allah hasil yang kita dapatkan itu sudah akan optimis. Saya dulu di TK mulai tahun 2003 hingga tahun kemarin. Nah, awal tahun pembelajaran ini saya rambut. Kenapa? Karena saya ijazahnya PGSD. Jadi untuk bertahan tetap di TK kayaknya ya jalan di tempat. Maka saya ambil alih, ambil mindset lagi langsung setir. Saya mencoba ikut P3K, alhamdulillah ikuti dan bisa menyesuaikan melinearkan ijazah saya. Awalnya saya mendapat pengajar praktikum dari TK. Terus untuk selanjutnya, kalau kita kembali ke yang tadi, kalau kita mengajar seperti dulu kayaknya kurang apa ya, kurang menarik. Zaman kita dulu tidak ada sekarang semuanya siapa kita kadang malah kalah dengan anak kita yang kelas 1, yang TK saja kadang kita kalah. Maka kita harus mengasah keilmuan kita, mengasah kompetensi kita melalui apa? Banyak cara Bapak Ibu. Jangan khawatir, webinar yang gratis juga sering berseluncur di medsos kita nih. Mungkin tinggal share link ke grup, beberapa grup, kita bisa mengikuti webinar dan mendapatkan sertifikat. Tapi yang terpenting kalau saya menurut webinar, yang terpenting bukan sertifikatnya, tapi nopo ilmunya. Ya, setidaknya kita dapat ilmu, dapat sertifikat sebagai bukti fisik yang bisa kita buat nanti ke depannya untuk meningkatkan kompetensi. Dan saya berharap sangat berharap Bapak Ibu terus semangat mengasah kompetensi melalui banyak
bisa mencapai cita-citanya, meraih cita-citanya sesuai yang diinginkan, sesuai bakat yang melekat pada dirinya. Itu yang sebenarnya ada diberitakan di guru Bunda, yaitu kalau dulu kita sebagai guru sering mengajak murid kita harus manut pokok guru. Nah di sini tujuan kita adalah kita menuntun murid, menuntun anak didik itu sesuai kodratnya. Tugas guru hanya menuntun, membimbing kodratnya dengan merdeka belajar. Maksudnya merdeka belajar yoga syukur merdeka ujian, kan itu tidak ada aturannya, buka semua. Nanti yang akan buka insya Allah dibahas oleh para pendidikan di sebelah saya. Bapak Ibu yang saya hormati, ini tadi kayaknya sudah panjang lebar saya ke sana kemari. Nah karena waktu juga saya harus berlanjut ke tugas lain, mohon izin nanti setelah ini saya tidak bisa mengsamai, dan saya yakin serta percaya kepada para cici-cici di sini nanti bisa membawa acara ini juga tuntas, lancar, sesuai harapan kita semua, dan mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa menerapkan atau berbagi praktik baik di sini dengan para CDP yang akan membagikan praktik baiknya. Nanti bisa berbagi atau sharing ya. Kalau di guru penggerak tidak ada terbuka semuanya, kita tidak ada yang terbaik, tapi kita sama-sama belajar. Saya sebagai PP masih banyak kurang, saya banyak belajar pada CDP saya ini, saya banyak belajar. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Terima kasih hari ini saya bisa membersamai Bapak Ibu semuanya karena juga berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih untuk acara selanjutnya, sambutan dari Ketua IKABA Kecamatan Sempu sekaligus pembuka acara pada pagi hari ini kepada Ibu Retno Wijayanti SPD, disilakan. Disampaikan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yaningsi SPD selaku Ibu Pengajar Praktik calon guru penggerak agama 7 Banyuwangi, yang kami hormati segenap pengurus IKABA Kecamatan Sempu, dan yang sangat kami banggakan teman-teman calon guru penggerak angkatan 7 yang saat ini menjadi pemateri, yaitu Ibu Puji, Ibu Ria, dan yang sangat dirahmati Allah, teman-temanku yang tergabung, kepala sekolah dan juga rekan sejawat yang tergabung dalam ikatan keluarga besar Guru Aisyah Mustalab Akal se-Kecamatan Sempu. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Hari ini, pagi yang cerah ini, alhamdulillah kita masih diberikan karunia dan nikmat yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang baik ini kita masih diberikan kesempatan dalam kondisi sehat walafiat untuk selalu menggali ilmu dan juga mencari berbagai wawasan dan pengalaman, sehingga kita pada pagi hari ini bisa bergabung, berkolaborasi dalam acara yang dihadirkan oleh calon guru penggerak. Yang kedua, salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, para sahabat, keluarga, serta orang-orang yang mengikuti jejak dan langkahnya. Bapak Ibu, Ibu pengajar praktik yang kami hormati, calon guru penggerak angkatan 7 dan Bapak Ibu hadirin semuanya, kami mewakili dari keluarga besar Ikatan Guru Aisyah Mustalab Akal Kecamatan Sempu mengucapkan banyak-banyak terima kasih tak terhingga. Yang pertama, kami sampaikan terima kasih kepada tuan rumah, kepala sekolah dan rekan sejawat
untuk keluarga dari TK Aisyah Dharma. Semoga amal jenengan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kami juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf kepada Ibu Pengajar Praktik Ibu Ria. Selamat datang Bu. Beginilah kondisi keluarga besar guru TK Aisyah Kecamatan Sepuh. Mohon bimbingan ke depan. Mungkin lain hari di event yang akan datang kita masih bisa berkumpul dan berkolaborasi dengan Ibu Ria. Mantap Ibu. Dan yang terakhir, kami sangat berterima kasih kepada semua unsur yang telah mendukung, mensupport dan juga memfasilitasi dari kegiatan ini hingga berjalan dengan lancar, dan harapannya semoga kegiatan ini dari awal sampai akhir tidak ada kendala, berjalan dengan lancar dan kondusif. Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ria sebagai sambutan pengantar. Dan sekali lagi kami ingin mendorong, memotivasi kembali kepada seluruh rekan-rekan yang tergabung di IKBA Sepuh. Ayo, kapan lagi, mumpung fisik kita masih sehat, otak kita masih fresh. Kami berharap dari perwakilan IKBA Kecamatan Sepuh, selain tadi Bu Evi, ke depan harapannya muncul lagi kader-kader atau CGP yang akan datang, bukan hanya kita yang berdiri di sini, karena sangat bermanfaat dan berfaedah sekali, tidak akan ada ruginya ketika kita mendukung program Kemendikbudristek itu, karena di situ banyak sekali informasi, ilmu, dan juga berbagi pengalaman, berbagi praktek baik dalam satu komunitas praktisi yang tentunya banyak sekali manfaatnya untuk kita sebagai guru, sebagai pendidik di PAUD, dan juga inputnya ke anak didik kita, karena di situ nilai-nilai guru penggerak itu sudah banyak sekali yang tercover. Mandiri, kita jadi kolaboratif, inovatif, preventif, dan juga nantinya akan berpihak pada murid sesuai dengan perkembangan zaman. Cukup itu saja Bunda yang dapat kami sampaikan, karena memanage waktu. Ini nanti ada 3 pemateri. Yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Pujiati, yang kedua Ibu Ria, dan terakhir saya. Terakhir, closing statement untuk calon guru penggerak angkatan 7. Tetap bergerak, tergerak, dan dapat menggerakkan IKBA Kecamatan Sepuh. Karena tadi sama pembawa acara disuruh untuk sekaligus membuka acara, maka hari ini Selasa tanggal 31 Januari 2023, acara diseminasi budaya positif, berbagi praktik baik dalam menciptakan budaya positif di Lembaga TK Aisyah Bustarul Atfal Kecamatan Sepuh dimulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah cukup dari kami. Semoga acaranya berjalan lancar, teman-teman fokus dan dapat menimba ilmu yang nantinya akan diimplementasikan di lembaga masing-masing. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya doa kepada Bapak Abdul Munin, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalik wajhika wal 'azimi sultanik. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, terima kasih atas segala nikmat yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga kami bisa bersilaturahmi dan belajar bersama di pertemuan IKBA ini. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ridhoi setiap langkah kami dalam membimbing, mendidik putra putri bangsa.
Berikan kepada kami keikhlasan, kekuatan kepada kami dalam mengemban tugas sehari-hari. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikan juga kemudahan dan kelancaran kepada teman-teman kami yang mengikuti program Guru Penggerak. Berikan kemudahan kepada mereka, Ya Allah, untuk mengikuti semua kegiatan di Guru Penggerak. Berikan kemudahan kepada mereka, Ya Allah, untuk menerima ilmu yang diberikan di dalam Guru Penggerak, sehingga telah ilmunya dapat bermanfaat bagi kami semua di keluarga besar IGBA. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikan kesehatan kepada kami semua, berikan umur yang panjang kepada kami semua, sehingga bisa senantiasa mencari ridho-Mu. Disampaikan terima kasih. Baik, Bapak Ibu semuanya sudah siap mengikuti acara inti pada hari ini? Kayaknya kurang semangat ya. Halo. Hai. Kenapa Bu Ena kurang tidur ya Bu Eni kayaknya Bu Eni? Kurang tidur kayaknya nangis gitu ya. Iya. Sudah siap? Untuk hari ini kayaknya sesuatu yang spesial bagi Gabah Kecamatan Sempu karena ada 3 calon guru penggerak yang memang berasal dari lembaga TK Aisyah Kecamatan Sempu. Dan acara hari ini adalah aksi nyata modul 1.4, diseminasi budaya positif, berbagi praktik baik dalam menciptakan budaya positif di lembaga TK Aisyah Bustanul Atfal Kecamatan Sempu. Tadi sudah disampaikan ada 3 CPB, 3 pemateri. Yang pertama Bu Ria Rahmawati. Oh, yang pertama nanti Bu Puji, saya baca di banner Bu Ria. Yang pertama nanti akan ada Bu Puji Ati SPD dari TK Aisyah 5. Terus ada Bu Ria Rahmawati juga dari TK Aba 5. Dan yang terakhir Bu Retno Wijayati dari TK Aba Kindo. Wah, dari TK Aba 5 ada 2 loh ya. Kemarin saya ikut yang angkatan berapa? Angkatan 7 ya. Saya sudah ikut tapi belum rezeki, tidak lolos. Ini sekarang daftar lagi, ya Allah. Oke, minta doanya Bu. Kok malah promosi saya sendiri? Gitu. Ada lagi teman-teman yang lain yang daftar juga? Bu Novi daftar juga. Belum lolos, yang kemarin yang angkatan 7. Oke, senasib sama saya berarti Bu Novi. Baik Bapak Ibu, untuk yang pertama di materi kita ada Bu Pujiati SPD yang akan menyampaikan tentang materi perubahan paradigma budaya positif dan disiplin positif. Nah, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bu Pujiati SPD. Iya, insya Allah nanti jam 12 sudah selesai, tinggal 1 materi lagi. Masih semangat ya Bu ya? Oke. Untuk selanjutnya pemateri dari Bu Retno Wijayati dari TK Aisyah Dindori akan menyampaikan materi tentang posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Wah, kayaknya bahasanya ini saya sendiri masih belum tahu ya. Oke, Maria, gimana? Apa ya? Kita mirip ya? Apa menuju yang itu ya? Kok titusi kayak gitu ya Bu? Oke, mari kita simak
sungguh-sungguh. Ya, kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah buat keluarga Yati. Terima kasih Mbak Yati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya kompak nanti saya tanya kabar, jawabannya sehat, cerdas, ceria. Seperti itu ya. Apa kabar Bunda, Panda semuanya? Alhamdulillah, sehat, cerdas, ceria. Tepuk tangan semuanya. Baik, dari tadi karena ini di sesi terakhir, biasanya kalau di sesi terakhir itu ada dua kemungkinan besar. Yang pertama semangat tetap, yang kedua ngantuk, ingin cepat pulang, ingin cepat makan siang. Nonton ya? Nah baik, karena ini ending dan terakhirnya, maka kami mohon kerjasamanya untuk fokus, konsentrasi, supaya jenengan semua di sini mampu menyerap materi dan segera ditindaklanjuti di lembaganya masing-masing. Itu harapan kita semua. Baik, sebelumnya karena dari tadi saya lihat Bapak Ibu semuanya duduk-duduk, ada yang interaktif, aktif sekali, bagus komunikasinya, ada yang cuek, ada yang mari kita kompakan dengan berdiri supaya bergerak dan juga sehat, berkeringat, semangat. Siap, gerak, yuk. Kita kota ini. Ayo, mama. Yo, semuanya. Senyum. Tangan diputar-putar, berputar. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Lagi. Tangan diputar-putar, berputar. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Yo, selesai. Sudah selesai ya. Terima kasih. Sudah cukup keringatnya Bunda? Ya lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Silakan Nuril. Nah Bunda, dari tadi jenengan sudah menerima materi yang sangat luar biasa dari teman-teman saya, Bu Puji dan juga Bu Dia. Sudah nyantol ya? Sudah. Tadi dapat oleh-oleh apa Bu dari Bu Puji sama Bu Dia? Banyak sekali ya. Tentang disiplin positif, kemudian budaya positif, penghargaan, hukuman dan sebagainya. Nah kali ini izinkan saya ada 3 hal penting yang harus Ibu dan Bapak kuasai pulang dari sini. 3 materi yang saya paparkan harus sudah nyantol, minimal nyantol, kedua ingat, ketiga praktek langsung di lembaga masing-masing. Yang pertama adalah tentang keyakinan kelas. Yang kedua, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Jangan sampai salah ucap ya, Bunda. Untuk poin terakhir, 3 ini merupakan hal yang penting yang akan saya bagikan penjabarannya tentang apa saja.
Meskipun saya berdiri di sini bukan berarti saya lebih mahir, lebih profesional, lebih pintar, bukan ya Bu. Kita di sini belajar bareng, berbagi, sharing, dan memecahkan semua permasalahan yang ada di TK yang ada kaitannya dengan ini. 3 hal ini. Next. Yang pertama, keyakinan kelas. Tadi sudah ada restitusi ya, sedikit dari Ibu Lia. Kali ini kita belajar poin pertama, yaitu tentang keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Di sini ada pertanyaan pemantik. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Alasannya kenapa, Bu? Pintar sekali, keselamatan ya. Ojo gara-gara birokrasi gaya Bu, polisi kesal bayar, keselamatan alasannya paling tepat. Yang kedua, pertanyaannya, mengapa kita memiliki peraturan memakai masker? Karena apa? Kesehatan, keselamatan, keamanan. Nah, nilai-nilai kesehatan, keselamatan, keamanan inilah yang kita sebut dengan keyakinan. Dari sini paham udah? Paham ya? Berarti ciri-ciri keyakinan kelas yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi sifatnya itu singkat, padat, jelas. Beda dengan peraturan panjang poinnya. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal bersifat umum. Kemudian keyakinan kelas tidak terlalu banyak, mudah diingat, mudah dihafal. Kemudian keyakinan kelas dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kalau tidak bisa diterapkan, jangan buat keyakinan kelas. Dan yang terakhir, semua warga hendaknya berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Next. Keyakinan kelas dapat diartikan salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah yang dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Mengapa alasan membuat keyakinan kelas? Alasannya dengan adanya keyakinan kelas diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan. Siapa yang harus disiplin? Murid atau siswa. Itu gunanya diciptakan keyakinan kelas yang muncul dari dalam diri. Tadi sudah sering dibahas. Motivasi dalam diri apa tadi namanya, siapa ingat? Motivasi yang muncul dari dalam diri, bukan dari pihak lain. Motivasi apa tadi yang jawab? Ada mbaknya, siapa mbak namanya mbak? Motivasi apa mbak? Tepuk tangan. Motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam diri, bukan karena pengaruh orang lain. Kemudian siapa yang membuat keyakinan kelas? Adalah guru dengan murid. Next. Nah ini keyakinan yang saya ambil dari Google, keyakinan kelas 5. Untuk mbak yang bisa jawab, mohon bantuan ke sini mbak. Sini. Mohon dibacakan, mohon dibantu dibacakan. Keyakinan kelas 5, bertanggung jawab mengerjakan tugas pilihan, bersikap jujur, bersikap sopan dan menghormati guru, saling tolong-menolong, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung, hidup rukun dengan teman, minta maaf jika salah. Terima kasih, tepuk tangan untuk next. Nah sekarang dari materi yang saya paparkan tadi, jenengan pasti sudah masuk ya, sudah ada gambaran di otaknya masing-masing. Buatlah keyakinan kelas dari TK lembaga masing-masing. Per TK buatnya 1 sampai 5 boleh, 2 saja boleh, 3 boleh, 6 boleh, dan nanti itu yang akan jenengan pajak di kelasnya masing-masing. Silakan, saya beri waktu 3 menit dari sekarang. 1, 2, 3. Silakan.
Ingat ya Bu, keyakinan kelas itu ciri-cirinya singkat, padat, jelas, dibuat oleh guru dan anak. TK berarti muridnya sendiri. Nanti apa mekanismenya? Anak-anak kita tanya dulu. Ayo pengennya nanti kelasnya dibuat apa? Seperti kesepakatan, seperti keyakinan apa? Kesepakatan kelas. Silakan membuat, 3 boleh, 5 boleh, nanti dibacakan. Gambarannya mulai dari anak bertambah sampai dia pulang kembali. Kan banyak sekali kegiatannya itu. Sama nggak apa-apa. Ya, monggo. Bunia dari apa Indo maju. Tepuk tangan untuk Bunia dari TK Aisyah Indo. Silakan dibacakan untuk keyakinan kelas kelompok B dari TK Aisyah Indo. Terima kasih Bu Lino. Untuk keyakinan kelas yang kebetulan di kelas B TK Aisyah Indo, yang pertama adalah membuang sampah pada tempatnya. Yang pertama membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, datang tepat waktu. Yang ketiga, menata sepatu di rak sepatu. Yang keempat, tidak boleh mencoret-coret tembok atau dinding. Yang terakhir, tidak boleh tidur di kelas. Terima kasih. Tepuk tangan dari Aisyah Indo. Silakan saya beri kesempatan untuk TK Aisyah 9. Sempu maju. Saksen banget. Yuk. Itu nanti saya minta Bunia tempatnya ditempel di sini. Ya. Untuk Aisyah 9, yang satu mengucap salam saat masuk kelas, yang kedua sepatu tertata dengan rapi, yang ketiga membereskan mainan setelah bermain, yang keempat kelas bersih dan rapi. Terima kasih, hebat luar biasa. Berikutnya dari TK Aisyah 10, Pondosari Sempu. Monggo Boni langsung saksen banget. Terima kasih untuk keyakinan kelas dari abad 10. Bekerja sama menjaga kebersihan kelas, saling membantu, peduli dan menghargai sesama teman atau guru, menjaga dan meletakkan barang sesuai dengan tempatnya, mengikuti kegiatan yang ada di sekolah. Bagus sekali, tapi nanti mohon lebih diringkas kalimatnya ya, agar mudah diingat Bu Ani. Monggo dari Aisyah 6, Sempu, Bu Basma, dipersilakan. Iki kopi. Keyakinan kelas dari TK Aisyah 6 Sempu, membuang sampah pada tempatnya, mengikuti senam, datang tepat waktu, merapikan barang-barang yang sudah digunakan. Terima kasih. Berarti Pak Bella senang apa yang kita suka. Terima kasih dari Aisyah 6. Nanti silakan ditambah lagi ya, kayaknya kurang ini ya. Dari Aisyah yang belum, Aisyah berapa? Aisyah 8, tuan rumah belum, monggo Briati. Datang tepat waktu dan waktu masuk itu salam sebelum masuk, salam kepada ibu guru dan bapak guru waktu datang, mengucap salam kepada ibu guru. Setelah itu menata sepatu di raknya sepatu. Setelah itu anak-anak menjaga kebersihan kelas dan waktu pulang memakai sepatu dengan dirinya sendiri, memakai sepatu sendiri. Tidak ada bantuan dari guru. Oke, luar biasa. Terima kasih. Ada lagi yang belum? Dari TK mana? Abang 5 tadi sudah ya? Belum. Abang 5. Kami beri kesempatan. Monggo Bu Eni atau Pak Malik? Monggo Pak Malik, langsung saja. Sangat buat. Monggo Pak. Monggo. Nah, monggo dibacakan di situ udah apa sudah? Yang pertama, minta
izin dulu sebelum keluar kelas. Oh gitu. Izin bilang keluar kelas. Oh iya. Pada saat apa itu maksudnya? Pada saat tindakan langsung. Oh iya. Iya. Biasa membiasakan. Oh iya betul. Selanjutnya merapikan alat-alat yang masalah yang dicapai, misalnya atau buku-buku. Oke. Iya. Terus? Tertib. Membiasakan makan dan minum. Membiasakan untuk makan dan minum dengan duduk dan dengan memakai tangan. Tangan, mendahulukan tangan kanan untuk mengambil segala sesuatu barang ataupun apa. Oke, terima kasih. Nanti semuanya bagus-bagus ya. Nanti kami berharap Anda mengcombine atau mengkombinasi jawaban atau keyakinan kelas yang sudah dibuat dari masing-masing lembaga. Tadi kan sudah sudah ditulis ya. Nanti tolong terakhir ditempel khusus sana nanti di situ semuanya difoto, nanti bisa dikombinasikan dengan pendapat atau keyakinan kelas teman lainnya. Harapannya besok atau kapanpun dalam waktu 1 minggu harus sudah ada di kelas masing-masing keyakinan kelasnya. Sudah siap? Sudah siap ya, langsung aksi nyata hari ini. Berarti sudah selesai untuk poin 1, dengan sudah paham. Tepuk tangan semuanya. Next, keyakinan kelas sudah fix ya, sudah bisa semuanya. Ini kesepakatan kelas yang saya buat. Ini. Dan next, gimana Bunda? Lanjut atau kita beri? Dulu aja ya. Oke, sepakat. Yang kedua, materi yang akan saya paparkan dan jelaskan di sini adalah 5 posisi kontrol. Jadi tadi materi saya ini berbahaya kan? Jadi tadi yang saya jelaskan ini agak harus fokus ya, jangan sampai terpleset gitu. 5 posisi kontrol. Biar dosen dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline tahun 98, guru harap meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas dan bersandar pada teori kontrol Dr. William Glasser. Ya, ini teori kontrol ini dipakar oleh William Glasser. Dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang harus diterapkan, seorang guru, orang tua, atasan ke bawahan dalam melakukan controlling. Di antaranya apa saja? Jadi ini materi yang kedua sudah mudah. Posisi kontrol ada berapa Bunda? Oh, ada 5 pinter. Yang pertama sebagai penghukum. Yang kedua membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat pemantau dan yang terakhir manajer. Next. Nah, ini perbedaan yang sangat signifikan penjelasan dari 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, ciri-cirinya adalah sudah saya rangkum Bunda, ini belum barat tapi sudah saya rangkum. Yang pertama nada suaranya tinggi, kemudian matanya melotot, jari menunjuk-nunjuk, menghardik, hukuman fisik maupun verbal. Itu posisi kontrol sebagai penghukum. Motornya mendulik. Nah, gitu ya. Nanti akan kita praktekkan. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Suaranya lebih lembut, rendah diri, malas, merapat pada anak. Itu posisi kontrol pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, teman-teman, ramah, akrab, bercanda, senyum, merapat pada murid, menggunakan hubungan yang personifikasi atau pendekatan kepada anak. Pemantau, konsekuensi, di situ ada konsekuensi yang dijelaskan Budia, ada peraturan, ada sanksi, tanggung jawab atas perilaku murid, nada suaranya tapi datar, bahasa ibunya formal. Itu posisi kontrol sebagai pemantau. Dan yang terakhir, posisi kontrol sebagai manajer.
nada suaranya tulus, mendekat ke murid, tubuhnya tidak kaku, mendukung murid menemukan solusi, posisinya mentor di mana guru berbuat sesuatu dengan murid agar menyadari kesalahan yang ada, seperti memunculkan motivasi intrinsik. Next. Nah ini ya, 5 posisi kontrol tadi. Kalau penghukum berikut adalah kata-kata atau kalimat-kalimatnya. Patuhi aturan saya. Kamu aja salah terus, tiap hari kamu salah, lari keliling 100 kali. Itu sebagai penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali sama kamu, Buji. Berapa kali kamu? Kan sudah ibu kasih tahu, Buji. Kok kamu ulang lagi ya kesalahan yang sama? Itu membuat orang merasa bersalah. Nanti jenengan bisa membedakan. Yang ketiga, sebagai teman. Ya sudahlah Mas Adi, gak apa-apa, nanti ibu yang bereskan. Ayo ibu bantu Mas Salim, ayo rapikan mainannya Mas Salim. Nah itu sebagai teman. Yang selanjutnya sebagai pemantau. Apa yang telah kamu lakukan? Ayo, kenapa seperti itu? Peraturan yang kita buat tadi apa? Ayo, konsekuensinya apa? Nah, itu sebagai pemantau. Dan yang terakhir, yang kompleks sebagai manajer, apa yang kita sudah yakini, apakah kamu meyakininya? Apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Itu sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol menurut jenengan dari dasar hati seorang guru TK atau PAUD, posisi apa yang paling tepat digunakan Bunda? Dari kelima ini, posisi apa? Siapa? Saya ingin tahu Bunda Har. Teman. Posisi teman. Alasannya kenapa Bu? Oh iya, bagus sekali. Kita kan sama anak-anak itu ingin menjadi teman ya, supaya mereka bisa berkeluh kesah apa yang dia sukai dan dia benci gitu ya. Baik, tidak ada yang salah. Ya dari kelima posisi ini kalau diterapkan di TK, yang tidak tepat dipakai posisi yang mana? Penghukum, pintar sekali. Terus posisi apa? Membuat orang merasa bersalah. Betul. Dua posisi ini tidak tepat atau kurang tepat kalau diterapkan di lembaga anak usia dini. Next, yang paling tepat adalah posisi manajer. Please. Bagaimana? Ayo Bunda, bisa dilanjutkan? Atau kita beri makan dulu? Saya tawarkan. Tidak langsung aja ya. Oke, siap. Baik, di sini ada studi kasus. Saya bacakan saja. Sabrina telat bangun. Mohon ini disimak ya. Sabrina telat bangun. Akhirnya ia terburu-buru ke sekolah sampai salah memakai sepatu coklat. Padahal di peraturan sekolah siswa wajib memakai sepatu hitam. Sabrina juga datang terlambat. Oleh Pak Joko, Sabrina langsung dimarahi dan memberikan instruksi kepada Sabrina untuk melepas sepatunya dan berkeliling di lapangan selama 10 kali. Posisi kontrol apa yang sudah dilakukan oleh Pak Joko? Jangan terkabeh. Jadi aku silakan dibuka jawabannya Bu Nuril. Next. Penghukum, betul, benar sekali. Berarti masuk wis pinter-pinter tidak ya? Guru TK apa ini? Next. Satu, keyakinan kelas tadi sudah bisa membuat. Kedua, dengan sudah tahu definisi dan masing-masing penjelasan 5 posisi kontrol. Dan materi saya yang terakhir adalah segitiga restitusi. Oh, posisi saja nih segitiga restitusi. Ini sudah
jelas di situ ada gambar triangle yang berwarna red and blue, ya. Ini adalah icon dari segitiga restitusi. Ada triangle di situ. Apa yang dimaksud dengan segitiga restitusi? Adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu intinya di situ adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Karena pada dasarnya ketika kita memonitoring kegiatan anak-anak baik di kelas maupun luar kelas, anak-anak yang biasa melanggar peraturan, melanggar keyakinan itu pasti akan kita sorot dan mereka jarang bisa beradaptasi dengan teman-teman lainnya. Karena apa? Teman-teman lainnya merasa terganggu. Jadi fungsinya segitiga restitusi ini mengembalikan karakter yang lebih kuat supaya mereka bisa diterima kembali. Seperti itu. Next. Segitiga restitusi menuntut murid untuk memperbaiki kesalahan mereka yang muncul dari dalam diri, bukan karena imbalan ataupun karena ketakutan. Tadi sudah kita sering singgung tentang motivasi dari dalam. Tadi apa namanya? Motivasi intrinsik, motivasi yang muncul dari dalam diri seseorang tanpa ada, bukan karena imbalan ataupun karena ketakutan. Jadi anak itu sudah merasa ingin berubah bukan dari dia diberi bintang, bukan dia diberikan remote tepuk tangan, bukan dia dilem-lem atau yang sebagainya, bukan juga karena motornya melotot berburu ketakutan, bukan. Tapi motivasi itu muncul dia, oh iya ya, dia sudah main intrinsiknya. Di logikanya sudah ada pertimbangan di situ. Oh iya, kalau saya ingin menjadi anak baik, saya harus melakukan seperti ini. Itu yang tugas kita, memunculkan motivasi itu. Sebenarnya anak-anak itu sudah punya benda. Tinggal kita yang tugasnya memacu, memunculkan dari dalam itu. Kita rangsang, kita beri stimulus supaya anak-anak itu nantinya bisa merespon. Begitu. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari menebus kesalahan, memperbaiki gurunya. Kemudian restitusi itu bukan tawaran atau paksaan. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ada berapa tadi kebutuhan dasar Indah? Ada 5, itu tadi sudah dijelaskan jelas oleh Bulia. Restitusi fokus pada solusi, ya. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri. Memang susah ya Bunda kalau kita di pendidik PAUD itu memunculkan motivasi intrinsik pada anak itu memang membutuhkan waktu dan proses yang sangat lama dan kesabaran juga ketelatenan seperti itu. Next. Nah, ya, ada 3 langkah penerapan segitiga restitusi. Ini yang terpenting, Bunda. Ini hal yang sangat penting dari segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Next. Menstabilkan identitas, maksudnya seperti apa? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan salah satunya orang yang melakukan ini. Nah, itu bagian dari menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu termasuk validasi tindakan yang salah. Dan yang menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas, apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi menstimulus murid supaya mereka berekspresi, mengutarakan keinginan,
mengutarakan impiannya, kenapa dia melakukan seperti itu. Karena sejatinya anak-anak melakukan kesalahan itu pasti ada sebabnya. Bisa berasal dari intern keluarga atau dari pengaruh faktor lingkungan. Jadi itu yang akan kita gali, Bunda. Mengapa anak-anak itu sering melanggar peraturan? Ternyata itu bukan dari kesalahan dia sendiri, bisa jadi dari salah asuh orang tua, kemudian juga cara bersosial di lingkungan sekitar. Itu yang akan kita betulkan atau kita lebih tepatnya diluruskan dengan segitiga restitusi. Next. Terima kasih, tepuk tangan. Materi selesai, gak terasa. Berikut supaya lebih mantap dan yakin akan saya putarkan video dari aksi nyata saya di sekolah saya sendiri di TK Aisyah Gendo dalam penerapan segitiga restitusi. Ya benar. Kasus pertama, Akila lamar ke sekolah. Ibu penanganan kasus dengan segitiga restitusi. Yang bawah volumenya. Ini menstabilkan identitas. Kemarin kalau nggak salah, teman kamu sudah bakal nggak apa-apa ya. Validasi tindakan. Menanyakan keyakinan. Kita sekali hebat, udah tahu ya? Ya, sama. Saat keluar kebandingan kita sekali disiplin harus datang setelah harus datang bagaimana caranya lebih awal itu ya. Pintar sekali, terima kasih. Jangan belajar semangat ya sama belajar. Kasus kedua, Nabila membuang sampah sembarangan. Ini terakhir, supaya jadinya lebih paham. Oh, yang ini tahapan validasi tindakan. Kasus 2, Nabila membuang sampah sembarangan. Berikut adalah penanganan dengan segitiga restitusi. Kemarin
Sudah cukup ya. Selesai materi untuk hari ini 3 poin. Yang pertama coba diulang sekali lagi tadi saya menjelaskan tentang apa Bunda? Keyakinan kelas. Yang kedua 5 posisi kontrol. Yang ketiga segitiga restitusi. Dari sini dari 3 poin tadi ada yang ditanyakan mungkin? Ada yang masih belum paham? Oh tidak, alhamdulillah. Terus semuanya paham ya. Nanti insya Allah langsung ditindaklanjuti, diterapkan di lembaganya masing-masing. Baik Bunda, mungkin ada tambahan dari Bunda Ria dan juga Bunda Puji. Baik, closing statement untuk siang hari ini. Mari kita, karena di sini kita berbicara dengan pendidikan guru penggerak, kami mengajak dan menghimbau, memotivasi. Barangkali ada teman-teman, saya harap, bukan barangkali ya, saya harap ayo daftarkan diri di calon guru penggerak di angkatan berikutnya. Jangan lupa kita harus tetap saling kolaborasi. Nanti ada apa-apa kita siap membantu yang di depan ini, terutama untuk kemajuan juga peningkatan kompetensi, terutama di TK guru-guru yang ada di TK Aisyah Kecamatan Sebu dan umumnya kepada seluruh guru TK yang ada di Kecamatan Sebu. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Tepuk satu, tepuk semangat, semangat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ibu-ibu, kami ingin merefleksi diri kami. Bagaimana komentar dan pendapat Anda semua mengenai kegiatan pada siang hari ini? Siapa mungkin yang ingin memberikan komentar atau pendapatnya? Yang ingin mengemukakan pendapatnya? Monggo Bu Eni, dipersilakan. Terima kasih. Sebetulnya kami sangat-sangat puas dengan adanya penyampaian apa yang disampaikan oleh narasumber ini, karena memang betul-betul kami tunggu dengan guru penggerak, apa sih guru penggerak itu di dalamnya. Nah alhamdulillah sekarang tersampaikan kepada kami, dan insya Allah kami juga akan membenahi diri agar menjadi guru yang lebih baik dan bermanfaat. Terima kasih banyak. Monggo yang lain mungkin ada komentar atau pendapat? Bu Evi mungkin atau Bu Titi? Monggo Bu Titi, monggo. Kami persilakan untuk refleksi kita ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu-ilmu yang sudah dibagikan kepada kami. Terus terang ada beberapa memang dari yang kami perlu pahami, antara lain tentang hukuman dan konsekuensi untuk kepada anak-anak. Kami sering memang melakukan ribet. Nah, itu buat kami ini menambah pengalaman kami. Kemarin kami memang sering sekali memberikan ribet kepada anak-anak kami. Ternyata itu kurang tepat untuk diberikan kepada anak-anak. Salah satunya itu yang menjadi ilmu bagi kami. Terima kasih. Terima kasih Mbak Titik dan juga Bu Eni. Ada lagi mungkin? Sudah? Cukup ya? Oh ya, Bu Ratna, Bu Putri juga Bu Ria, mohon itu materi Bisa. Ya, siap. Jadi kita gantinya. Ya. Demikianlah acara aksi nyata modul 1 TEPA diseminasi budaya positif, berbagi praktik baik dalam menciptakan budaya positif di lembaga TK Aisyah Bustanul Atfal Kecamatan Sepu pada siang hari ini.
apa yang kita dapat bisa bermanfaat dan bisa kita implementasikan di lembaga kita masing-masing. Dan acara selanjutnya adalah doa dan penutup. Marilah acara ini kita tutup dengan bacaan surah Al-Asr dan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam